Nah, kemudian ini dia definisi shock kardiogenik. Ya, tadi kita bahas tentang apa itu shock. Shock adalah suatu kumpulan gejala di mana terjadi gangguan atau permasalahan yang mengakibatkan perfusi pada tubuh kita mengalami gangguan. Ya, kumpulan gejala yang mengakibatkan perfusi, ya, sirkulasi dalam tubuh kita mengalami gangguan. Nah, kalau kita bicara tentang lebih panjang lagi, shock kardiogenik, maka shock yang ini diakibatkan oleh permasalahan pada kardio atau pada jantung, ya. Jadi shock kardiogenik terjadi karena penurunan fungsi pompa jantung. Bayangkan jantung kita yang sebelah kiri ini dia bekerja secara otomatis, ya, dia berdenyut, ya, terus menerus tanpa lelah, tanpa henti, ya. Tidak seperti tangan kita ketika lelah dia akan istirahat, jantung kita terus menerus akan beristirahat, ya, terus menerus akan bekerja, maaf, ya. Bahkan ketika kita berlari maka jantung kita akan semakin kencang dalam bekerja. Nah, definisi lain terkait dengan shock adalah sindrom klinik akibat gagal perfusi yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung ditandai dengan nadi lemah, ya, nadinya lemah, penurunan tekanan rata arteri. Kita harus tahu bagaimana menghitung MAP, mean arterial pressure, ya, 18 mmHg, dan penurunan curah jantung kurang dari 3,2 liter per menit. Nah, untuk lebih jelas tentang bagaimana sih sebetulnya kita fungsi jantung dan tentang shock kardiogenik itu, ya, kita harus review kembali tentang gimana jantung bekerja. Oke, saudara, sistem sirkulasi dan fungsinya. Lihat ini pada video ini, ya, jantung melakukan prosesnya, ya, melakukan prosesnya. The circulatory system comprises blood vessels, and the heart. Oke, jadi sistem sirkulasi kita ini terdiri dari darah, kemudian vessel atau pembuluh darah, dan jantung itu sendiri. Nah, kalau kita secara sederhana, jantung itu sebagai pompanya, alat memompanya, kemudian vessel atau pembuluh darah itu sebagai selangnya untuk mengalirkan darah, kemudian komponen darah-darah itu adalah isinya, yang dipompakan. Ya. Kita lihat lebih dekat lagi. Oke, jantung. Nah, di sini ada yang diwarnai biru dan diwarnai merah. Tapi sebetulnya kalau di sistem tubuh asli tidak demikian. Ini untuk mempermudah kita belajar, ya. Biru artinya aliran darah yang menuju ke jantung. Merah aliran darah yang dari jantung ke seluruh tubuh, gitu. Lihat kembali, ini ada yang dari atas, yang dari bawah, ya. Yang disebut dengan vena cava superior, ada vena cava inferior yang dari bawah. Oke, kita lihat secara lebih dekat lagi dan kita akan di dalamnya. Oke, ini tadi saudara. Kita lihat awal ada vena cava superior, vena cava inferior, ini menuju jantung sebelah kanan. Oke, bersihkan darah. Ini dia saudara, darah dari atas dan dari bawah. Ini berada masuk ke atrium kanan, kemudian dipompakan ke ventricle kanan. Oke, atrium kanan menuju ventricle kanan. Oke, ini ventricle, right ventricle atau ventricle kanan. Kemudian dibawa kemana? Dia akan dibawa ke arteri pulmonari.
Loh, arteri kok warnanya biru? Iya, ini karena mengandung sedikit oksigen atau deoxygenated blood, ya, darah yang sedikit oksigen, ya, supaya lebih mudah diwarnai warna biru. Tapi tetap ini arteri. Kenapa? Karena berasal dari pompanya, berasal dari jantung keluar, ya. Nah, ini arteri pulmoner, artinya darah ini dipompakan menuju ke paru-paru, ya, dari paru ke paru-paru. Untuk apa ke paru-paru? Supaya yang sedikit oksigennya itu, yang banyak karbon dioksidnya, oksigennya akan dikeluarkan melalui pernafasan. Oke. Kemudian setelah dari paru-paru, maka akan dikembalikan lagi ke jantung. Melalui apa? Melalui vena pulmonarinya sebelah sini. Ini yang sudah banyak mengandung oksigen, ya. Banyak mengandung oksigen. Left atrium atau atrium kiri. Nah, dipompakan lagi dari katup, ini katup mitral, ya. Kemudian ini ventricle kiri, dipompakan menuju aorta dan selanjutnya ke seluruh tubuh. Oke. Nah, selanjutnya seperti ini secara terus menerus, ya, ke seluruh tubuh, ada kembali lagi ke jantung, ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, dan seterusnya seperti itu. Nah, secara sederhana, kalau gambaran seperti ini, maka jantung dipompakan ke seluruh tubuh, menuju ke sel-sel, ya. Ada arteri-arteri yang digunakan untuk sel-sel dalam tubuh kita, ya, proses metabolisme dalam tubuh kita. Sisanya akan dikembalikan lagi, ya, melalui vena ini, ya, vena cava superior, vena cava inferior, ya, masuk ke dalam jantung lagi. Oke, seperti itu saudara, harus kita pahami. Nah, setelah kita melihat bagaimana tadi proses jantung, sirkulasi pada jantung tadi, mulai dari jantung kanan bagaimana dia bekerja, jantung kiri bagaimana dia memumpahkan ke seluruh tubuh dan sirkulasinya, maka kita kembalikan lagi ke definisi shock kardiogenik ini, ya. Tadi normalnya proses jantung bekerja dan sirkulasi bekerja seperti itu. Jadi ketika terjadi shock kardiogenik, maka intinya adalah pompa jantung, ya, proses fungsi jantung dan pompa dan sebagainya yang seharusnya dipompakan ke seluruh tubuh terjadi gangguan, sehingga perfusi yang darah berisi nutrisi, oksigen dan sebagainya tidak bisa mencapai fungsi optimalnya. Harusnya nutrisi, oksigen sampai ke otak, ke seluruh jaringan tubuh, tidak sampai, dan ini kondisi ini yang disebut dengan shock kardiogenik, ya. Yang lebih detailnya pada definisi ini, ya, yang di bawah ini, gagal perfusi yang disebabkan gangguan fungsi jantung, tandanya adalah nadi lemah, tekanan darah rata-ratanya menurun, ya, yaitu 18 mmHg di bawah itu, dan penurunan curah jantung. Ya, Anda harus ingat lagi apa itu curah jantung, ya. Dan ada lagi istilahnya namanya ada stroke volume. Nah, ada curah jantung atau cardiac output, ada stroke volume. Ada SV and CO. Stroke volume and cardiac output. Stroke volume adalah ketika sekali jantung memompa, itu jumlahnya berapa. Kemudian kalau cardiac output adalah jumlah darah yang dipompakan selama 1 menit. Itu adalah cardiac output.